Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Noval Nakbar Fazian 1142072 dari blok 6 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini akan menjelaskan acara ke-7 yaitu mengenai registrasi dan digitasi menggunakan aplikasi QGIS. Pertama itu membuka aplikasi QGIS, lalu menuju ke project, lalu memilih new. Pada new project ini kita akan memasukkan atau menyesuaikan kebutuhan data-data yang akan digunakan itu. Pertama menuju ke plugin, selalu ke manager and all install plugin. Nah, di sini kita akan memilih beberapa checklist beberapa plugins-nya, yaitu ada DB Manager, Georeference, GDAL, lalu Meta Search, sama Processing. Lalu setelah semua terchecklist, kita close. Kita menuju ke raster, lalu menuju ke georeferencer. Di sini kita menuju ke transformation setting. Transformation setting itu type-nya diubah menjadi linear, lalu resembling metodenya nearest neighbor. Lalu target SRS ini adalah koordinat sistemnya, itu menggunakan MegaS49. Sudah, untuk rasternya pada browse ini kita pilih. Lalu compression none, lalu login QGIS when done. Di checklist, kita klik oke. Jadi kita menuju ke open raster di bagian icon ini. Kita akan memilih file JPG peta administrasi seperti acara pertama. Oke. Lalu di sini akan muncul tanda plus. Kita akan melakukan registrasi di peta administrasi ini. Bersama itu pada sebelah kiri atas dan sebelah kanan bawah. Baik, setelah semua terinput, kita akan memilih tanda play di sini, start georeferencing. Kita klik. Setelah itu kita bisa close di sini, save. Dan selanjutnya kita di sini akan membentuk layers baru untuk batas administrasi. Kita menuju ke layer di sini pada menu toolbar, lalu ke create layer. Lalu kita memilih new shape file layer. Sini filenya kita ubah menjadi batas administrasi. Kalau file encodingnya sistem, geometric type-nya kita ubah menjadi polygon karena akan membentuk sebuah luasan. Lalu untuk koordinatnya disesuaikan. Lalu untuk new file-nya ini kita akan menambahkan keterangan. Add file to list. Oke. Selanjutnya pada batas administrasi kita klik kanan. Lalu kita menuju ke toggle editing. Sini. Selanjutnya kita akan memilih di menu bar yaitu add polygon feature. Kita klik. Di sini kita akan mulai mendigitasi batas area seperti pada acara pertama. Setelah semua telah terpilih atau terdigitasi, lalu kita klik kanan. Nah, di sini untuk ID-nya kita bisa pilih satu, lalu keterangannya kita bisa pilih satu juga. Kita klik OK. Selanjutnya di batas administrasi ini kita klik kanan, lalu menuju ke properties. Lalu kita menuju ke simple fill. Di sini untuk file style-nya kita ubah menjadi no brush.
Lalu untuk stroke stylenya pastikan solid line di sini. Lalu untuk stroke colornya itu seperti outline, kita akan ubah warnanya menjadi lebih terang. Lalu klik apply. Oke. Selanjutnya itu untuk area yang belum rapi, misalnya seperti ini, lalu kita akan menyesuaikannya lagi. Kita menuju ke edit di bagian menu toolbar. Lalu kita akan memilih reshape feature di sini. Langkah pertama itu kita akan memilih bagian luarnya dulu. Lalu kita akan masuk ke area yang akan diedit. Kita klik kiri sekali, lalu mulai masuk ke area yang ingin diubah. Selanjutnya kita klik kanan kembali jika sudah selesai mengeditnya. Selanjutnya setelah beberapa area yang akan diedit, kita akan memilih untuk membagi area ini sesuai dengan batas kecamatan yang ada. Lalu kita menuju ke edit, lalu menuju ke split feature. Selanjutnya, melakukan langkah yang hampir sama seperti tadi. Kita memulainya dari luar, lalu akan selesai di luar juga. Baik, setelah semua terbagi, lalu kita menuju ke batas administrasi, lalu kita klik kanan, lalu kita menuju ke Save Layer Edit. Kita klik kanan lagi, batas administrasi, lalu kita ke Open Attribute Table. Dan di sini kita bisa memberikan nama untuk tiap areanya. Di sini baik, setelah semua disesuaikan keterangannya, lalu kita pilih save di sini, save edits, kita close. Selanjutnya di batas administrasi kita ke kanan kembali, lalu kita menuju ke properties. Lalu di sini kita akan memberikan bentuk lahan dari tiap daerahnya. Pada simbologi kita kembali ke simple view lagi, lalu file stylenya kita ubah menjadi solid. Selanjutnya kita kembali lagi ke fill. Pada single simbologi ini kita ubah menjadi categorize. Lalu untuk kolomnya kita ubah menjadi keterangan. Lalu kita pilih classify. Nah, untuk ini kan sudah ada beberapa namanya. Simbologinya kita bisa sesuaikan, diubah menjadi ke penggunaan lahan. Kita double klik pada tiap simbologi kecamatannya. Lalu pada bagian bawah ini kita bisa menyesuaikan dengan penggunaan lahannya. Kita tambahkan terlebih dahulu untuk menambahkan simbol RPI-nya. Kita menuju ke Style Manager. Selanjutnya kita memilih import atau export di sini. Lalu kita mengimport items. Lalu import filenya, ini kita pilih yang berada di ini. Dengan formatnya itu XML untuk memasukkan di disknya. Open. Setelah itu kita select all. Lalu kita pilih import. Nah, sudah ada, lalu kita pilih yes to all untuk mereplace-nya. Setelah itu kita close. Di sini pada tanda panah ke bawah kita akan memilih ke simbol RPI. Terus bisa sesuaikan penggunaan yang kita inginkan.
menuju ke labels. Lalu pada labels kita ubah menjadi single labels. Labelsnya kita ubah, sini menjadi keterangan. Lalu kita menuju ke teks. Untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Selanjutnya pada buffer kita ubah di sini draw text buffer. Itu placementnya kita sesuaikan. Apply. Sudah muncul tiap nama daerahnya, itu Kecamatan Becen, Wonokulit, dan juga tab. Jadi kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan di bagian untuk jalan, sungai, dan juga nanti ada bangunan juga. Ini kita unchecklist dulu. Lalu kita memilih layers, lalu kita pilih create layer lagi, lalu new shape file layer. Sini kalau kita pilih jalan, lalu find encodingnya sistem, geometricnya line, untuk koordinat sistemnya disesuaikan. Sini kita pilih keterangan kembali. Lalu add to file list, udah oke. Pada jalan ini kita klik kanan. Ya, untuk proses administrasi ini jika sudah selesai, lalu kita pilih toggle editing di bagian sini, di bagian menu bar ini untuk menyelesaikan editingnya. Kita unchecklist, kita menuju ke jalan. Di jalan kita klik kanan, lalu kita memulai toggle editing. Di sini kita akan memilih pada menu bar add line feature. Itu kita akan menyesuaikan jalan mana saja di daerah ini, kurang lebih minimal ada 3 jenis. Jadi setelah semua terbentuk, kalau kita pilih klik kanan, lalu kita menuju ke save file edit, lalu kita klik kanan kembali, kita menuju ke properties. Sini kita menuju ke simbologi, lalu pada simbol RP ini, maaf, pada simbol-simbol ini kita pilih ke categorize, lalu untuk kolomnya kita pilih keterangan, kita pilih classify. Ini sudah muncul tiap jenis keterangan. Lalu pada tiap jalan ini kita sesuaikan simbologi sesuai RPI. Baik, setelah semua selesai, kita pilih apply. Selanjutnya kita menuju ke labels. Dari placementnya kita ubah di sini menjadi online, lalu offline-nya kita unchecklist. Kita pilih apply. Kita pilih keluar editing ini untuk menyelesaikan editing. Selanjutnya kita meng-unchecklist jalan. Kita akan melakukan digitasi untuk sungai, lalu sini sudah muncul sungai 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita pilih save file edits. Setelah sungai telah terdigitasi, kita unchecklist terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memilih bangunan dari tiap wilayahnya ini. Pertama kita menuju setelah kita stop editing di toggle editing ini, kita menuju ke layer,
lalu ke create layer, new shape layer, lalu kita buat menjadi bangunan, lalu file encodingnya tetap sistem, geometric type-nya point, lalu koordinatnya disesuaikan, ini ubah menjadi keterangan. Add file to list. Oke. Setelah itu pada bangunan kita klik kanan, lalu kita menuju ke properties. Ubah menjadi offset ke placementnya, kita ubah ke offset from point. Kita akan memilih di bagian kanan atas. Nah, selanjutnya di sini kita akan memojokkan dari kontur pada daerah ini. Yang pertama, kita menuju ke Open Data Search Manager. Kita pada pilih vektor di sini. Lalu di sini search-nya kita mencari file SHP kontur vektor. Lalu kita masuk ke Geoprocessing Tools. Lalu kita di sini memilih untuk input layernya itu adalah kontur. Lalu overlayernya itu adalah batas administrasi. Lalu untuk clipnya kita pilih save to file. Lalu kita pilihkan. Setelah itu kita pilih close. Selanjutnya pada kontur ini kita klik kanan. Lalu kita pilih to editing. Ya, kita klik kanan kembali menuju ke Open Attributable. Di sini kita akan menamai IK dari kontur-kontur yang ada. Pertama kita pilih new file. Di sini kita pilih the file kontur atau IK. Klik OK. Ya, pada IK ini pada kita pilih selected feature using an expression. Kita di sini memilih expressionnya yaitu file and values. Lalu kita pilih elevation, double click. Lalu kita menuju ke operators. Di sini kita pilih persen, double click. Lalu di sini kita memilih perkalian dari interval konturnya. 4 kali dari interval konturnya. Berarti dari 25 menjadi 100. Select feature. Ini sudah terselect dari area-area yang bukan interval. Bukan IK-nya, indeks konturnya. Pada bagian kiri ini kita pilih IK. Lalu di sini kita pilih nomor 1. Kalau kita date selected. Kita memilih di sini yaitu invert selection, kita klik. Lalu kita ubah di sini menjadi 2. Date selected. Sini bagus. Kita pilih ke selected sini. Selanjutnya kita save edits.
Kita close. Lihat ke properti selalu pada single simbol untuk menjadi categorize. Di sini kita ubah menjadi IKA. Lalu kita classify. Baik, selanjutnya di sini kita menuju ke level, kita ubah ke role based labeling. Kita pilih add role. Scene description-nya kita bisa pilih IKA, lalu filternya kita pilih ke bagian epsilon ini. False and value kita pilih IKA, double click sama dengan kita pilih all unique. Karena tadi nomor 2 itu adalah indeks konturnya atau IKA, kita double klik di nomor 2, kita oke. Lalu selanjutnya pada labels ini kita menjadi name, kita menuju ke teks, connect kita ubah menjadi Times New Roman, yang ke buffer, draw text buffer, placementnya kita pilih menjadi curve, kita pilih underline, approval-nya kita unchecklist. Setelah itu kita klik OK, kita apply. Oke, di sini sudah muncul ketinggian. Saya akan melihat bagian kontur bagian kontur ini, lalu juga bagian administrasi pemanfaat checklist. Berikut ini adalah hasil dari peta registrasi dan juga digitasi pada acara ini. Setelah semua selesai, kita pilih toggle editing ini untuk stop editing. Selanjutnya kita menuju ke bagian project, lalu save as, lalu kita pilih ke folder yang ingin kita simpan. Ini menjadi QGIS files. Kita save. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.